Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnabas adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kekristenan awal. Seringkali dikenal sebagai rekan seperjuangan Santo Paulus. Namanya berarti anak penghiburan dalam bahasa Aram. Dan peranannya sebagai seorang penghibur dan pendukung sangatlah terasa. Dalam kisah Perjanjian Baru, meskipun namanya tidak setenar Paulus, Barnabas memainkan peranan krusial dalam pembentukan dan penyebaran gereja Kristen awal. Kehidupan awal Barnabas yang nama aslinya adalah Yusuf berasal dari suku Lewi dan lahir di Pulau Siprus. Dia adalah seorang Yahudi Helenistik yang memiliki latar belakang pendidikan Yunani. Setelah menjual tanahnya dan menyerahkan hasilnya kepada Rasul di Yerusalem, dia mendapatkan julukan Barnabas karena peranannya yang sangat besar dalam mendukung jemaat Kristen awal. Barnabas muncul dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai seorang yang sangat dihormati dalam komunitas Kristen Yerusalem. Dia dikenal karena kemurahan hatinya, kebaikan, dan kemampuan untuk mengajar serta menghibur. Ketika jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang Kristen baru di Antiokhia, mereka mengutus Barnabas untuk mengajar dan memperkuat iman mereka. Di Antiokhia, Barnabas melihat bahwa jemaat ini memerlukan bimbingan tambahan. Maka ia memanggil Saulus yang kemudian dikenal dengan Paulus dari Tarsus untuk membantunya. Ini menandai awal dari kemitraan mereka yang kuat dalam pekerjaan misionaris. Dalam perjalanan misionaris pertama mereka mengunjungi beberapa kota di Siprus dan Asia Kecil sambil mengajarkan Injil dan mendirikan jemaat baru. Di sini, Barnabas memainkan peran yang sangat penting sebagai pemimpin dan penasehat. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan dan perlawanan, namun tetap mereka teguh dalam mengajarkan ajaran Yesus Kristus. Di Siprus, mereka menghadapi seorang tukang sihir bernama Bar Yesus yang mencoba menghalangi pekerjaan mereka. Paulus dengan otoritas keilahian menegur dan membuat Bar Yesus buta sementara, menunjukkan kuasa Tuhan atas sihir. Meskipun pada awalnya mereka bekerja sama dengan sangat baik, hubungan antara Barnabas dan Paulus akhirnya mengalami ketegangan. Pertikaian ini terjadi ketika mereka merencanakan perjalanan misionaris kedua. Barnabas yang ingin membawa serta Yohanes dan Markus, mereka juga dikenal sebagai Markus, yang sebelumnya meninggalkan mereka di dalam perjalanan pertama. Tetapi Paulus menolaknya. Akibatnya mereka berpisah. Paulus kembali bersama Silas, sementara Barnabas mengambil Markus dan kembali ke Siprus. Dalam tradisi Kristen, Barnabas seringkali disebut-sebut dalam surat-surat Paulus dan tulisan-tulisan di gereja awal. Meskipun tidak banyak informasi detail tentang akhir hidupnya, tradisi gereja awal menyatakan bahwa Barnabas terus menyebarkan Injil di wilayah Mediterania. Dia pun sangat dihormati sebagai martir yang meninggal karena imannya di Salamis, Siprus. Barnabas juga dikaitkan dengan sebuah kitab yang disebut Injil Barnabas. Namun para sarjana sepakat bahwa kitab ini ditulis jauh sebelum kematian Barnabas dan tidak dianggap sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Dalam tradisi Islam, Barnabas bukanlah tokoh yang diakui secara resmi seperti dalam kekristenan, namun ada beberapa referensi dan cerita yang menyebutkan tentang dirinya. Dalam literatur apokrif dan pandangan Islam, salah satu karya yang sangat terkenal adalah Injil Barnabas. Meskipun keberadaannya dan isinya yang sangat kontroversial dan tidak diakui secara resmi oleh Islam mainstream atau kekristenan, Barnabas dalam pandangan Islam Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengklaim ditulis sendiri oleh Barnabas, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Kitab ini berbeda dengan 4 Injil kanonik dalam Perjanjian Baru dan memiliki beberapa elemen yang sangat mirip sekali dengan ajaran Islam. Contohnya, Yesus bukanlah anak Allah. Injil Barnabas menyatakan bahwa Yesus adalah nabi dan bukan anak Allah, sejalan dengan pandangan Islam bahwa Yesus atau Isa adalah seorang nabi dan bukan Tuhan atau anaknya Tuhan. Selanjutnya, Muhammad adalah nabi terakhir. Kitab ini menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sesuatu yang tidak ada di dalam Injil kanonik, tetapi sangat penting dalam ajaran Islam. Yang ketiga, masalah penyaliban.
Injil Barnabas menegaskan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga, sementara orang lain diserupakan dengannya dan disalib di tempatnya. Ini sesuai dengan pandangan Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus memang tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Keberadaan dan keaslian Injil Barnabas sangat kontroversial. Banyak sarjana percaya bahwa kitab ini ditulis jauh setelah kematian Barnabas dan tidak memiliki dasar historis yang kuat. Ada juga pandangan bahwa kitab ini mungkin ditulis pada abad pertengahan oleh seorang penulis yang ingin menjembatani pemisahan ajaran Kristen dan Islam. Meskipun Injil Barnabas tidak diakui sebagai kitab suci atau bagian dari kanon Al-Quran, beberapa Muslim menganggapnya sebagai bukti tambahan untuk mendukung pandangan Islam tentang Yesus dan Nabi Muhammad. Namun, pandangan ini tidak universal, dan banyak sekali cendekiawan Islam yang menganggapnya sebagai teks apokrif tanpa otoritas resmi. Kitab yang disimpan di Museum Etnogari Turki memang belum selesai. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki masih meneliti dan menerjemahkan isi kitab tersebut di Laboratorium Pusat Bahasa Turki untuk memeriksa keaslian Injil Barnabas itu. Siapakah Barnabas itu? Barnabas lahir di Siprus sebagai Yusuf. Barnabas adalah termasuk orang yang pertama menganut keyakinan yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa yang kemudian dinamai Rasul. Kisahnya muncul dalam beberapa kisah para rasul. Paulus menyebutnya dalam beberapa suratnya. Namun, tradisi Kristen menyatakan ia menjadi martir di Salamis, Siprus. Dia secara tradisional diidentifikasi sebagai pendiri gereja Siprus dengan hari pestanya pada 11 Juni. Dalam tradisi itu, Yesus menyangkal menjadi Mesias, juru selamat, dan mengklaim bahwa ia menjadi Ismail, istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan orang Arab. Alkitab ditulis oleh Barnabas sehingga sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menulis pesan-pesan dari Yesus. Sebelum kitab ini ditemukan di Turki, memang ada dua Injil Barnabas sebagai manuskrip. Kitab yang dibuat pada abad ke-16 dalam bahasa Itali dan Spanyol. Umat Kristen memang tidak mengakui Injil Barnabas karena Barnabas dianggap tidak pernah menulis kitab apapun. Secara umum sangat tidak selaras dengan laporan yang juga ditemukan dalam Injil. Karena Injil Barnabas bukanlah manuskrip yang ditulis oleh para rasul Yesus seperti Injil kanonik. Dalam batas tertentu, kitab ini mengikuti penafsiran Islam tentang asal-usul Kristen. Komunitas Kristen Suriah mengklaim kepemilikan Injil kuno yang ditemukan otoritas Turki pada 2000 tahun lalu itu. Komunitas itu telah menuliskan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Erol Tugrul Gunay, untuk mengembalikan kitab suci itu kepada mereka. Kepala Budaya Komunitas Kristen Suriah, Sabohana, mengatakan Alkitab bersejarah memiliki makna material yang sangat besar bagi Kristiani. Jika Turki tidak menyerahkannya, kami meminta Turki untuk membuka akses bersama dengan membangun museum di distrik Nijaz, Suriah, kata Sabo. Komunitas Kristen Suriah ini adalah penganut Kristen Ortodok di wilayah Arab. Mereka tersebar dari Lebanon, Suriah, hingga perbatasan Turki. Penganut Kristen ini telah menggunakan bahasa Aramik sejak awal berdirinya gereja mereka. Banyak biara pada awal Kristen di wilayah Suriah di tenggara Turki telah dijarah oleh Turabidin. Karena itu, kami meminta agar Injil kuno itu dikembalikan, ujar Sabohana. Kelompok Kristen Suriah ini telah menyebar hingga Eropa. Kurang lebih 8 perwakilan komunitas ini ada di Eropa. Mereka juga menyebar di Asia Kecil. Namun, belum dilakukan penelitian secara mendalam apakah Injil ini benar memiliki keterkaitan dengan Kristen Suriah. Secara geografis, letak kota Siprus di tempat kelahiran Barnabas berada di selatan Turki yang dipisahkan oleh Laut Mediterania. Sedangkan Suriah juga berdekatan dengan Siprus yang dipisahkan oleh laut-laut pembatas benua Afrika, Asia, dan Eropa itu. Polisi Turki menggerebek kelompok penyelundup benda purbakala di Turki Selatan 12 tahun yang lalu. Mereka hendak membawa sebuah kitab ke Ankara. Kitab itu langsung dimasukkan ke brankas kantor pengadilan tinggi Turki. Injil kuno yang diperkirakan berusia 1500 tahun menjadi perhatian setelah dipublikasikan oleh pemerintahan Turki. Kontroversi ini muncul karena isi Injil ini meyakini Yesus sebagai nabi.
Injil ini memprediksi kedatangan Nabi Muhammad setelah Yesus. Jika benar bahwa kitab ini Injil Barnabas, ramalan rahib Buhaira saat Nabi Muhammad kecil itu ada hubungannya. Saat itu, Nabi berusia 12 tahun. Abu Talib, sang paman, hendak melakukan ekspedisi niaga dari Mekah ke Syam, Suriah. Saat tiba di sebuah tempat pertapaan di Busra, antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan Buhaira. Sang rahib takjub menyaksikan Nabi Muhammad sebab awan selalu bergerak memayungi kemanapun Nabi Muhammad melangkah. Buhaira memeriksa tubuh Nabi Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab-kitab suci. Ia akhirnya menemukan tanda kenabian di punggung Muhammad di antara kedua pundaknya. Lalu ia mencium tanda itu. Sang rahib pun berpesan agar Abu Talib menjaga keponakannya itu, karena dia adalah calon rasul yang dinantikan. Prediksi Buhaira dari kota Busra itu menjadi kenyataan, karena ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad memperoleh wahyu saat menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad menjadi rasul penutup bagi umat. Perdebatan panjang tentang nasib Nabi Isa atau Yesus Sang Juru Selamat dalam pandangan agama Kristen tidak pernah lekang ditelan bergulirnya zaman. Perdebatan itu bahkan tampaknya akan kembali menguat seiring klaim ditemukannya kitab Injil berusia lebih dari 1.500 tahun. Menurut situs higherperspective.com yang dikutip dari situs inilah.com, dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah sahabatnya, yakni Yudas Iskariot, atau dalam ajaran Islam disebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Injil Barnabas dikenal sebagai Injil di luar Injil-Injil kanonik yang direstui dan diresmikan Vatikan, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sejalan dengan sejarah yang dicatat Islam, Injil tua itu menyatakan bahwa Yesus diangkat ke surga, sementara Yudas dengan irada Allah disamarkan, sehingga menyerupai Yesus dan disalibkan. Dalam profesi sebagaimana yang diyakini sekarang ini, jika ditelusuri pada situs barnabas.net pada bab 112, pada Injil Barnabas menyebutkan bahwa Nabi Isa ataupun Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi, sedangkan orang yang dibunuh itu sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang percaya bahwa yang akan disalib itu adalah Nabi Isa, tetapi Muhammad akan datang, Rasulullah yang suci, kata Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW disebut pada bab 136, 163, dan 220. Jika dikaitkan dengan antara isi Injil Barnabas dengan berita dari higherperspective.com yang menyebutkan bahwa yang disalib adalah sahabat Nabi Isa, maka berarti ini yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang telah berkhianat. Pada tanggal 28 Februari tahun 2012 lalu, telah diberitakan bahwa telah ditemukan di Turki sebuah Injil berusia hampir 500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad. Menteri Budaya dan Pariwisata Turki pada saat itu, Ertuğrul Günay, mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, Injil ini memperlakukan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Fakta ini sekaligus menolak ide konsep Tritunggal dalam penyaliban Yesus. Semua nabi mengajarkan ajaran tauhid, yakni keesaan Allah. Lalu kenapa masih ada perbedaan antara Nasrani dan Islam yang berasal dari satu Tuhan? Nabi Muhammad mengajarkan untuk percaya kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Konsep pada agama Yahudi, Nasrani, Islam dalam ketuhanan didasarkan unitarian monoteisme. Doktrin ini mengekspresikan kepercayaan pada satu Tuhan. Dalam Injil, kitab Ulangan mengatakan, "Lihatlah, aku Allah yang Esa, tidak ada Allah kecuali aku." Dari Injil tersebut sudah sangat jelas adanya substansi bahwa Allah lah Tuhan Nasrani. Kabar gembira umat Nasrani yang meyakini Injil sebagai kitab suci. Kitab Injil yang semula bersumber dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yakni Injil.
Arti dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa menggembirakan umat-umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir untuk seluruh alam. Selain berisi keesaan Allah, puji-pujian juga mengajak zuhud, yakni berpola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan, isi Injil Barnabas banyak persamaannya dengan yang diberitakan oleh Al-Quran. Pada tahun 1709, Kramer Toland, penasehat Raja Prusia, menemukan teks tertua Injil Barnabas dalam bahasa Italia yang semula tersimpan rapi pada perpustakaan seorang terkemuka di Amsterdam. Dari naskah berbahasa Italia itulah dibuat terjemahannya ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, Spanyol, dan Arab oleh Dr. Sanil Saadah pada tahun 1908 dan ditulis ulang dalam majalah Al-Manar terbitan Mesir. Dari Injil Barnabas berbahasa Arab itulah Husein Abu Bakar dan Abu Bakar Basimeleh menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalib sebenarnya adalah Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Tuhan, rupa dan suaranya dengan rupa dan suara Yesus. Sedangkan Yesus sendiri loncat bersama malaikat dan terus diangkat ke hadirat Allah. Pasal 215, 216, dan 217, Yesus bukanlah anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi seorang rasul utusan Allah. Bahwa putra Nabi Ibrahim yang akan disembelih karena perintah Allah adalah Ismail. Mesias yang dimaksudkan di sini adalah pembebas dunia atau juru selamat, atau Al-Masih yang dinanti-nantikan tersebut bukan Yesus, akan tetapi Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Pertama, Injil dikaca, yakni Injil perspektif baru yang terungkap di Yerusalem, memuat 20 butir kabar gembira terkait dengan Nabi Muhammad. Pertama, seluruh kitab samawi, baik Taurat maupun Injil, menyebutkan bahwa Al-Masih, pemimpin, adalah sosok yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi, melainkan juga keruntuhannya pada masa Nabi Muhammad. Kedua, Injil dikaca ini tidak menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Ia justru mengatakan bahwa penganut Kristen yang tidak mengimani Nabi Muhammad akan dikutuk. Ketiga, sebutan orang Kristen Al-Masih baru diberikan kepada murid-murid Yesus An-Nasara setelah Alkitab diubah pada Konsilia tahun 325 Masehi. Keempat, orang-orang Yahudi memberikan sebutan Mesias atau Al-Masih pemimpin kepada Nabi yang sangat ditunggu-tunggu yang akan datang seperti Musa. Mereka menyebutkan bahwa julukan anak Tuhan dan julukan Tuhan dalam Mazmur adalah julukan Nabi, sementara Isa menolak julukan tersebut. Dimensi isi yang termaktub dalam Taurat dan Injil juga dijelaskan kembali dalam Al-Quran. Esensi dalam ketiga kitab tersebut yang mengharuskan untuk mempercayai keesaan Allah dan mempercayai Rasul terakhir yakni Muhammad. Demikian juga pengingkaran yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa yang menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang disalib dijawab dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 55 dan Quran Surat An-Nisa ayat 155 sampai 159. Di agama Nasrani terdapat perbedaan paham yang memunculkan paham Katolik, Protestan, Ortodok, ditambah kitab suci Injil yang beraneka versi penulis. Kitab Injil Barnabas ini ditulis secara rahasia oleh Barnabas, salah satu dari ke-12 murid dari Hawariun yang paling dipercaya oleh Yesus guna menghindari hukuman mati dari penguasa Romawi yang represif yang hendak memaksakan doktrin Paulus untuk dianut oleh rakyat Romawi. Doktrin Paulus menghapus dua ajaran penting Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, yakni hal yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dan kewajiban berkhitan. Paulus juga telah melahirkan ajaran baru tentang penebusan dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan tidak dikenal oleh ke-12 muridnya. Lebih jauh lagi, Paulus bahkan telah mengkompromi ajaran-ajaran Yesus untuk mencampur adukannya dengan legenda-legenda Romawi kuno dan pemikiran filsafat Yunani. Kitab Injil Barnabas ini banyak sekali memuat informasi dan penjelasan yang mirip dengan Islam. Kitab ini mengakui bahwa Allah itu esa, sangat monoteis, dan tidak mengenal doktrin Trinitas. Bahwa tugas utama Yesus sebagaimana ucapan Yesus sendiri adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Nabi terakhir yang terbesar, yakni Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwa Yesus mengakui eksistensi Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad yang lebih tua 7 tahun dari Nabi Ishak. Bahwa Yesus merasa sangat sedih bercampur geram ketika dirinya disebut Tuhan oleh Bani Israel.
yang mengakibatkan dia dihukum oleh Allah sehingga tidak bisa langsung masuk surga sampai hari kiamat tiba. Dan masih banyak lagi informasi-informasi penting lainnya. Kombinasi dari kandungan spiritualitas dan nilai sejarah yang tinggi membuat buku Injil Barnabas ini sangat layak dibaca oleh siapa saja yang berminat pada spiritualitas. Bagi kaum muslim, buku ini dapat menjadi semacam versi orisinil dari risalah Nabi Isa. Sementara bagi kalangan Kristiani dapat menjadi rujukan alternatif atas doktrin gereja yang dominan saat ini. Dalam Islam mainstream, Barnabas bukanlah tokoh yang diakui seperti dalam kekristenan, namun cerita dan literaturnya sangat menarik. Tentang beberapa elemen ajaran Kristen awal mungkin telah dipahami atau diinterpretasikan dalam konteks yang lebih dekat dengan pandangan Islam. Penting untuk diingat bahwa keberadaan dan keaslian teks ini sangat diperdebatkan dan tidak diakui secara resmi, baik oleh komunitas Kristen maupun Islam. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.